Pagi, perkenalkan nama saya Astuti Brusurbakti, nomor UKG 20 15 02 14 33 96, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Medan Unimed. Pada hari Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai persyaratan untuk memenuhi uji kinerja dengan materi tirani matahari terbit untuk kelas 11 A1 di SMA Swasta Metodis Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Berikut video pembelajarannya. Terima kasih. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Ibu. Ya, bertemu lagi dengan Ibu di dalam pelajaran sejarah. Bagaimana kabarnya? Baik. Kalau begitu, sebelum kita mulai pembelajaran, maka satu orang bawa doa ke depan. Siapa yang bersedia? Oh, mari nak, silakan. Amin. Terima kasih. Coba rapikan dulu pakaiannya. Rapikan dulu pakaiannya. Sudah rapi semua. Ya, bagus. Lihat sampah di bawah. Kalau ada sampahnya, silahkan ditutup ya, nak. Ya, nggak ada. Bersih. Ya. Sekarang siapa yang tidak hadir? Mana? Hadir semua sekretaris? Ya, betul. Berarti hadir semua. Tepuk tangan untuk presiden. Kalau begitu kita lanjut kepada materi pembelajaran kita, di mana materi pembelajaran pada hari ini berjudul tentang tirani matahari terbit. Sebelum Ibu terangkan, maka akan Ibu sampaikan dulu apa tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menganalisis perlawanan masyarakat Aceh dalam memperjuangkan kemerdekaan. Yang kedua, peserta didik diterapkan mampu menganalisis perlawanan Singaparna dalam memperjuangkan kemerdekaan. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menganalisis perlawanan Kalimantan untuk mempertahankan kemerdekaan. Dan yang keempat, peserta didik diharapkan mampu membuat hasil analisis dan hasil diskusi tersebut dibuat dalam bentuk LKPD. Bisa berupa infografis dan bisa berupa video ataupun PPT berbentuk Canva. Sudah paham tujuan pembelajarannya, nak? Oke. Kalau begitu coba perhatikan gambar yang Ibu tayangkan. Oke. Nampak gambarnya kan? Apakah yang bisa kaitkan atau yang bisa kalian amati dari gambar tersebut? Coba. Ya, sinian kawan kalian sudah angkat tangan. Coba lihat. Gambar di samping adalah gambar tentara di mana tujuan Jepang datang ke Indonesia untuk menguasai bahan mentah dan bahan bakar untuk kepentingan industri. Iya, bagus, tepuk tangan Ibu. Gambar di samping adalah gambar tentara Jepang, di mana tentara Jepang datang ke Indonesia untuk mengambil sumber daya alam, membantu Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Bagus. Oke, kalau begitu coba kita lanjut ke materi kita. Silahkan baca yang kuat atas nama Freddy. Oke, jadi masuk kita ke materi kita hari ini, yaitu tentang tirani matahari terbit. Silahkan Mikael, baca yang kuat, nak. Kedatangan Jepang di Indonesia pada awalnya disambut dengan senang hati oleh rakyat Indonesia.
Jepang diusulkan sebagai saudara telak yang dipandang dapat membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan Belanda. Di mana-mana terdengar ucapan banjai-banjai, selamat datang, selamat datang. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia dielungkan oleh bangsa Indonesia. Kenapa? Karena bangsa Jepang mengatakan bahwa Jepang adalah saudara tua dari bangsa Indonesia. Dan bangsa Indonesia yakin bahwa Jepanglah akan membebaskan Indonesia dari kekuasaan Belanda. Jadi bangsa Indonesia memberikan ucapan banjai-banjai kepada Jepang. Apa yang dimaksud dengan banjai? Banjai adalah selamat datang kepada bangsa Jepang. Sudah paham sampai di sini, nak? Sudah, Bu. Oke, apa upaya yang dilakukan Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia? Yang pertama, Jepang mengizinkan bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia. Paham yang pertama ya? Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengibarkan bendera merah putih. Dan yang ketiga, Jepang mengganti semua nama-nama jalan, gedung dengan nama dalam bahasa Jepang. Dan yang terakhir, Jepang membentuk gerakan 3A. Masih ingat 3A? Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Menjadikan rakyat Indonesia semakin yakin terhadap kedatangan Jepang. Paham, nak? Oke, kita lanjut. Jadi di sini ada namanya latar belakang kekejaman dan kesewenangan pemerintahan penduduk Jepang, terutama terhadap Romusa dan kewajiban Seikere. Apa yang dimaksud dengan Romusa? Kerja paksa pada masa pemerintahan Jepang. Bagus. Oke. Ibu akan tampilkan video tentang materi Aceh angkat senjata. Di sini bagaimana nanti perlawanan Aceh terhadap pemerintahan Jepang. Oke, nah kalau begitu kita perhatikan videonya. Oke, jadi masuk kita ke materi kita hari ini, yaitu tentang tirani matahari terbit. Silahkan Mikael bacain buat nak. Kedatangan Jepang di Indonesia pada awalnya disambut dengan senang hati oleh rakyat Indonesia. Jepang diusulkan sebagai saudara telak yang dipandang dapat membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan Belanda. Di mana-mana terdengar ucapan banjai-banjai, selamat datang, selamat datang. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia dielungkan oleh bangsa Indonesia. Kenapa? Karena bangsa Jepang mengatakan bahwa Jepang adalah saudara tua dari bangsa Indonesia. Dan bangsa Indonesia yakin bahwa Jepanglah akan membebaskan Indonesia dari kekuasaan Belanda. Jadi bangsa Indonesia memberikan ucapan banjai-banjai kepada Jepang. Apa yang dimaksud dengan banjai? Banjai adalah selamat datang kepada bangsa Jepang. Sudah paham sampai di sini, nak? Sudah, Bu. Oke, apa upaya yang dilakukan Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia? Yang pertama, Jepang mengizinkan bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia. Paham yang pertama ya? Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengibarkan bendera merah putih. Dan yang ketiga, Jepang mengganti semua nama-nama jalan, gedung dengan nama dalam bahasa Jepang. Dan yang terakhir, Jepang membentuk gerakan 3A. Masih ingat 3A? Jepang Pelindung Asia, Jepang
pemimpin Asia dan Jepang, cahaya Asia, menjadikan rakyat Indonesia semakin yakin terhadap kedatangan Jepang. Paham nak? Oke, kita lanjut. Jadi di sini ada namanya latar belakang kekejaman dan kesewenangan pemerintahan penduduk Jepang, terutama terhadap Romusa dan kewajiban Seikere. Apa yang dimaksud dengan Romusa? Kerja paksa pada masa pemerintahan Jepang. Bagus. Oke. Ibu akan tampilkan video tentang materi Aceh angkat senjata. Di sini bagaimana nanti perlawanan Aceh terhadap pemerintahan Jepang. Oke, nah kalau begitu kita perhatikan videonya. Perhatikan bersama bagaimana proses perlawanan Aceh melawan pemerintahan Jepang, di mana judulnya adalah Aceh angkat senjata. Perhatikan secara bersama ya nak. Oke. Ya, jadi dari yang pembagian kelompok tersebut, maka ibu minta di sini setiap kelompok bekerja untuk menyelesaikan tugas kelompok yang ibu berikan tadi. Paham ya nak? Oke, silahkan kerjakan tugas yang ibu berikan tadi. Penilaiannya ada penilaian individu, ada penilaian kelompok, dan ada penilaian hasil ataupun dari tugas yang kamu kerjakan. Paham? Oke, silakan nak kerjakan bekerja sama dengan kawannya. Kelompok 2 aman materinya kan? Oke. Kelompok 3 aman materinya? Oke. Kelompok 4 aman materinya? Aman. Bagus. Kelompok 5 aman? Oke. Oke nak. Kalau begitu, sesuai dengan materi kita minggu lalu, untuk persentase hari ini, berhubung karena minggu lalu waktunya tidak sempat, maka hari inilah kita persentase ya. Kalau begitu silahkan maju kelompok 1 ke depan, persentasekan tugasnya nak. Siapa moderator kelompok 1? Sip. Siapa moderator kelompok 1 dan operator silakan duduk. Ini adalah tugas dari kelompok 1. Oke, silakan nak. Siapa yang membuka? Oke. Siapa moderator silakan. Kalau pagi teman-teman, hari ini kami akan membahas agenda masuknya Jepang ke Indonesia. Latar belakang masuknya Jepang ke Indonesia. Awal kedatangan Jepang ke Indonesia berawal dari keinginan mereka mendirikan persemakmuran Asia Timur Raya. Keinginan ini ditunjukkan melalui serangan Jepang ke pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Kepulauan Hawaii pada 8 Desember 1941. Jepang bertujuan untuk menaklukkan Asia Pasifik. Kedatangan penjajahan atas Indonesia dari Belanda kepada Jepang disepakati dalam perjanjian Kalijati. Setelah penyerahan kekuasaan itu, Jepang mulai menarik hati raja Indonesia. Sambutan raja Indonesia terhadap Jepang. Kedatangan bangsa Jepang ke tanah air pada tahun 1942 awalnya disambut baik oleh rakyat Indonesia. Kedatangan Jepang mengatakan kalau bangsa Jepang adalah saudara tua bangsa Indonesia dan Jepang bersandang dapat membebaskan bangsa Indonesia dari kolonialisme penjajahan bangsa Barat serta menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat
Jepang telah resmi menduduki Indonesia yang langsung melakukan perubahan untuk menghapus dominasi Barat. Sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Jepang di Indonesia yaitu menggunakan sistem pemerintahan militer, sehingga yang berkuasa adalah panglima tentara, berbeda dengan masa kolonial Belanda yang sistem pemerintahannya dikuasai oleh gubernur jenderal. Perlawanan Indonesia terhadap bangsa Jepang. Berikut beberapa perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Jepang. 1. Perlawanan masyarakat Shot Klien atau Aceh. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang pertama kali terjadi di Shot Klien, Bayu, Aceh, di mana rakyat melawan tentara Jepang setelah selama 8 bulan. Tokoh perlawanannya adalah Tengku Abdul Jalil, seorang guru mengaji dan pemimpin perang di Shot Klien, Aceh. 2. Perlawanan gerakan Korani. Dilihat perlawanan kedua rakyat Indonesia pada Jepang pada 1943 terjadi di Biak Papua. Perlawanan ini dilakukan oleh gerakan Koreli. Tokoh perlawanan ini adalah El Rum Koreng. Latar belakang perlawanan rakyat terhadap Jepang adalah perlakuan semena-mena Jepang pada rakyat. Sekian terima kasih. Kami akan membuat sesi pertanyaan. Oke, kemudian katanya dari kelompok 1 nak, dan membuka sesi pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Ya, perhatikan, siapa yang mau bertanya? Oke, silakan Ayu. Menurut pendapat kalian, bagaimana dampak positif kedudukan Jepang pada bidang militer? Dengan demikian, salah satu dampak positif dari masa pendudukan Jepang bagi bangsa Indonesia dalam bidang militer terlihat dalam memberikan pelatihan militer sebagai bekal dalam pembentukan tentara nasional Indonesia. Sekian terima kasih. Apakah jawaban sudah memuaskan? Oke, terima kasih untuk kelompok 1 yang membuat pertanyaan. Oke, silakan maju kelompok 2. Aku nggak baca. Kita nggak baca. Oke, silakan moderator buka dulu tugas kelompok kalian. Silakan. Selamat pagi semuanya. Ini dari kelompok 2 ini akan mempresentasikan tentang dampak penjajahan Jepang dalam bidang sosial budaya. Satu, Seikere adalah cara pengobatan pada masa pendudukan Jepang di mana rakyat ketika membungkuk 90 derajat setiap pagi sebelum upacara ke arah matahari. Ini sebagai bentuk penghormatan kepada Kaisar Jepang Tenno PK yang dianggap keturunan Dewa Matahari. Sampai sekarang budaya Seikere masih diterapkan oleh masyarakat Indonesia sebagai tanda hormat atau sopan santun terhadap orang yang lebih tua atau sesama. Perubahan status perempuan memang juga memberikan dampak terhadap peran perempuan dalam masyarakat. Di bawah pemerintahan Jepang, beberapa perempuan diperkerjakan dalam berbagai sektor, termasuk industri dan pertanian. Hal ini menyebabkan perubahan dalam pandangan tentang peran perempuan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Yang nyata yang masih kita lihat sampai sekarang adalah banyak kita temukan para perempuan yang bekerja sebagai buruh pabrik ataupun buruh pertanian. Juga adanya pendidikan berbagai jenjang. Pendidikan di suatu negara sudah pasti memengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Sebab dengan sumber daya manusia berpendidikan akan mendorong budaya yang lebih maju di negara tersebut. Pada masa pendidikan Jepang, rakyat Indonesia diperbolehkan untuk mendapatkan pendidikan atau sekolah dengan 12 jenjang. Jenjang sekolah ini masih digunakan hingga saat ini, yaitu sekolah dasar 6 tahun, sekolah menengah pertama 3 tahun, dan sekolah menengah atas 3 tahun. Oke, silakan kelompok 4.
Jepang berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 1 Tanggal 7 Maret 1942. Berdasarkan ketentuan tersebut, Jepang menerapkan sistem birokrasi otoriter. Hal ini tercermin dalam struktur pemerintahan tunggal tanpa adanya kontrol dari perwakilan rakyat. Pendudukan Jepang di Indonesia adalah salah satu periode penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada masa ini, rakyat Indonesia mengalami berbagai macam dampak, baik positif maupun negatif, dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan militer Jepang. Dampak tersebut meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan budaya. Artikel ini akan membahas secara lengkap tentang penduduk Jepang di Indonesia dalam program ini. Pelatihan militer yang diperoleh rakyat Indonesia adalah yang pertama dasar-dasar militer, yang kedua baris berbaris, yang ketiga latihan menggunakan senjata, yang keempat organisasi militer, yang kelima latihan perang, yang keenam melalui propagandanya Jepang berhasil membujuk penduduk untuk menghadapi sekutu. Oleh karena itu Jepang melatih penduduk dengan latihan-latihan militer. Pada 1943, Jepang semakin intensif mendidik dan melatih pemuda Indonesia di bidang militer. Aku sudah berdasarkan presentasi kami, apakah ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke, silakan Mikael. Apa pertanyaan Buna? Coba kamu berikan contoh apa kebijakan Jepang di bidang militer. Saya akan menjawab pertanyaan Mikael. Beberapa di antaranya adalah Ego, pasukan bantuan, Peta, pembela tanah air, Yugut, tentara sukarela, dan Sri Medan, Barisan Pemuda. Organisasi ini bertujuan untuk membantu Jepang dalam perang melawan sekutu, sekaligus untuk mengawasi gerak-gerik rakyat Indonesia. Oke, sudah, terima kasih kalian. Terima kasih untuk kelas-kelas. Mari silakan dulu masuk kita ke kelompok terakhir. Kelompok terakhir. Oke, silakan kelompok terakhir.
Oke, silakan moderator tanya kembali nak. Iya, sudah. Terima kasih, silakan dulu. Iya, jadi di sini bisa kita lihat ada dampak dari pendudukan Jepang di Indonesia, dampak positifnya, menghapus kelas sosial yang dibangun Belanda, diizinkan berbicara dalam bahasa Indonesia, dibangun Kumiyai atau sekarang disebut dengan koperasi, meningkatkan kesehatan dan berkembangnya infrastruktur. Terima kasih untuk kelompok 5 karena kelompok kalian, kawan kalian bisa semakin paham tentang pendudukan Jepang. Silakan dulu. Oke. Udah? Kalau begitu silahkan dulu, bagus. Ibu akan memberikan yang namanya refleksi. Nah, refleksi untuk materi kita hari ini. Udah? Jadi sudah maju dari kelompok 1, 2, 3, 4 dan 5. Maka di sini akan ibu bagikan link WA berupa Google Chrome ke WA kelas kalian, di mana pertanyaannya tentang refleksi diri. Bagaimanakah materi pembelajaran yang ibu sampaikan hari ini? Ada pertanyaannya di sini ya nak. Bapak ibu guru mengajar kami dengan berbagai pembelajaran yang menyenangkan. Ada dia sangat sedih, biasa senang kau menerima pembelajaran ibu. Tinggal klik saja nanti ya. Setelah selesai diklik, kirim kembali. Nanti akan ibu cek siapa yang mengerjakan dan tidak mengerjakan refleksi tersebut. Paham? Ya. Jadi di sini kita akan tutup pembelajaran. Sebelum kita tutup, yang memberi kesimpulan dari perwakilan kalian, siapa bisa memberikan kesimpulan dari materi hari ini ya? Oke, silahkan berdiri. Saya akan membacakan kesimpulannya. Awal masuknya Jepang ke Indonesia dimulai dengan menguasai daerah yang ada di Indonesia. Dan sebagai siswa kami harus sama-sama menjaga bangsa dan negara dengan cara semakin giat belajar. Oke, bagus. Kata kawannya harus semakin giat belajar. Nasionalisme itu kesimpulan perwakilan dari kawannya. Ada yang lain? Ada? Kalau tidak ada kesimpulan dari ibu, dari dampak penjajahan kalau masa pemerintahan Jepang, ada dampak negatifnya, ada dampak positifnya. Dan kalian juga sudah paham bagaimana proses masuknya Jepang ke Indonesia. Akhirnya Jepang menguasai Indonesia selama 3,5 tahun. Paham? Ada dia perlawanan Aceh, ada dia perlawanan Singaparna, dan ada dia perlawanan Kalimantan. Kalian bisa menganalisis bagaimana proses masuknya Jepang ke Indonesia. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Untuk refleksi sudah paham?